Bang Pangi, bicara soal anak muda, kita langsung terhubung, ini sudah ada perwakilan anak muda lah boleh dibilang ya. Ada Seno Bagoskoro dari politisi PDIP. Mas Seno, selamat siang. Selamat siang Mas Pangi. Selamat siang. Mas Seno. Ya, dan juga nih anak muda satu lagi, Pak atau Mas Am Putranto dari tim pemenangan Lutfi Yassin. Mas Am, siang Mas. Ya, selamat siang Mas, apa kabar? Oke, pokoknya kita semua muda lah di sini begitu ya. Bajunya yang oranye nih sama. Oke, saya ke Mas Seno. Mas Seno, ini data menarik ya, bahwa tadi menurut Bang Pangi, 70% swing voters, ini besar sekali angkanya. Kemudian juga dewa elektoralnya ini masih anak muda. Terus dari teman-teman PDIP yang melihatnya seperti apa Mas, untuk Jawa Tengah? Ya kita bersyukur ya, artinya kemudian kalau anak muda itu banyak menjadi bagian dari pemilih di dalam pemilu besok, itu artinya pemilunya akan rasional, artinya adu gagasan itu akan cenderung ke sana dibandingkan dengan yang lain-lain. Karena anak muda ini adalah segmentasi generasi yang saya rasa paling tidak mempan kalau dikasih money politik, Mas. Mereka akan memilih tetap dengan pilihan rasionalnya, dengan hati nuraninya, akan tetap memilih berdasarkan pertimbangan-pertimbangan pribadinya tentang bagaimana program-program calon, kemudian personalitas calon, itu cocok nggak sama hati mereka. Itu berbeda sekali misalnya karakter itu dengan kalau bukan anak muda. Sehingga anak muda saya rasa sebagai pemilih terbesar di Jawa Tengah, ini kita bersyukur punya kesempatan untuk banyak berinteraksi dengan mereka. Nah, Pak Andika dan Mas Hendy, saya rasa adalah sosok pemimpin yang mampu berkomunikasi dengan baik dengan berbagai segmentasi pemilih. Apalagi Pak Andika ini bikin viral terus sejak dari waktu menjadi Panglima TNI, betapa menjadi couple goals dengan Bu Hetty, gitu. Lalu memimpin TNI dengan berbagai terobosan-terobosan kepemimpinan yang progresif. Kemudian program-program saat menjadi Panglima juga membawa Tentara Nasional Indonesia lebih terhormat. Ini banyak dinotis oleh teman-teman muda. Saat kami mencoba untuk melakukan sosialisasi, interaksi dengan pasangan calon kami di Jawa Tengah, itu antusiasmenya ternyata sangat tinggi. Apakah kemudian kita saat lihat survei sekarang dengan angka yang masih kita harus bekerja keras, tetapi buat kami pada saat kami startingnya juga agak lebih dulu Pak Lutfi dibandingkan kami, buat kami masih ada waktu untuk kami bisa melakukan kerja-kerja politik sebelum nanti masa akhir pada saat pencoblosan. Jadi waktunya masih panjang, antusiasmenya luar biasa, anak muda juga banyak menjadi pemilih, merupakan satu gambaran pemilu yang rasional, dan kita yakin di dalam tim pemenangan nanti Mas Bambang Pacul akan melibatkan nama-nama muda untuk memenangkan pasangan calon kami. Jangan lupa di dalam pemilu kali ini juga terjadi pilkada di kabupaten kota, sehingga nanti gerak-gerak pasangan calon dari masing-masing kabupaten kota di Jawa Tengah ini akan sinkron, akan bersinergi dengan gerakan pasangan calon kami di tingkatan provinsi, sehingga sinergitas ini nanti akan membangun sosialisasi yang lebih masif di setiap kabupaten kota, di titik-titik di mana kami masih perlu melakukan pengintensan terkait dengan sosialisasi pasangan kami. Saya rasa itu. Oke, kalau Mas Hendy, memang Mas Seno itu sudah biasa ya, sejak dari wali kota juga udah sering begitu ya, menyapa anak muda begitu ya. Tinggal nanti Pak Andikanya ini Poles begitu kan ya. Saya ke Mas Am Putranto. Mas, bagaimana supaya memastikan ini menyentuh yang muda, bukan cuma karena pilkada aja. Jadi memang sudah mendarah daging, bisa ngobrol sama yang muda, bisa menarik perhatian mereka tanpa dibuat-buat begitu. Gimana Mas? Ya, terima kasih Mas. Saya melihatnya ya, kenapa saya berada di pihaknya beliau. Yang pertama adalah situasi kondisi yang ada di wilayah Jawa Tengah itu memang lebih besar dari milenial. Tapi tidak menutup kemungkinan apa yang kiprah yang sudah dilakukan nyata, yang sudah dilakukan oleh Pak Lutfi sekian tahun yang lalu sampai dengan saat ini tidak berubah. Artinya tetap dia ke bawah, dia menyapa orang, siapapun itu tanpa melihat status. Nah, ini yang menarik bagi saya adalah diyakini yang beliau lakukan ke bawah bukan belanja masalah hari ini. Ini dia menyapa itu kemungkinan masih ada peluang-peluang yang harus diperbaiki. Tentunya harus sinergi dengan program yang ada lakukan di gubernur saat ini, pastikan ada kekurangan. Nah, itu juga akan dibenahi. Itu pun akan menyangkut kepada teman-teman tidak hanya milenial saja, tetapi dari generasi-generasi yang tua, dan bahkan juga pemula pun akan melihat itu, bagaimana kiprah-kiprah yang telah dilakukan. Jadi seseorang itu melihat sejarah itu penting ya. Kalau skopnya nasional ya oke, nggak masalah. Di regional belum tentu juga dapat, tetapi kalau Mas Lutfi itu sudah dari awal
sampai dengan akhir. Bahkan juga wakilnya pun saya yakini sangat dekat dengan tokoh-tokoh agama dan memang keluarga besar tokoh Pak Kiai dan sebagainya. Saya sudah datangi itu semua di beberapa kabupaten juga cukup bagus. Ya, demikian. Oke. Mas, kalau tadi kan dari PDIP sudah punya Mas Seno yang beneran anak muda begitu untuk masuk ke timnya begitu. Bagaimana dengan tim pemenangan Lutfi Yassin sendiri? Nanti apakah memang akan semakin banyak anak muda yang masuk atau seperti apa? Ya, nanti teman-teman sudah sudah diajak sama kita dan mereka sanggup untuk melakukan kegiatan-kegiatan itu disebut dengan zilenial. Nah, zilenial itu berbeda dengan yang lain. Dia bisa menyangkut Gen Z tapi juga semuanya ke bawah dan itu yang dilakukan oleh mereka saat ini. Dan saya cek emang ya dia lakukan itu luar biasa. Saya salut sama anak-anak muda sekarang ini. Baik, baik. Mas, ditahan dulu, kemudian Mas Eno juga ditahan dulu. Bang Pangi, kita gabung dulu ya Bang ke DKI Jakarta karena ini kita akan melihat situasi terkini untuk penetapan paslon yang berada di KPUD Jakarta. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.